melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Salam jumpa kembali sahabat Penerobos. Pada hari ini kita akan masuk dalam satu tema, yaitu sungguh-sungguh atau berjuang. Nah, apa maksud daripada kata sungguh-sungguh atau berjuang? Nanti biar Roh Kudus akan mewahyukannya bagi kita semua. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kembali kesempatan pada saat ini kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Ini waktunya Roh Kudus yang menguasai kami sepenuhnya. Ajar kami untuk kami mengerti bagaimana cara kami sungguh-sungguh atau berjuang. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom semua saudara. Tentang kata sungguh-sungguh atau berjuang, kita baca dulu dalam ayat bacaan kita Lukas 13 ayat 23 dan 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Seorang murid bertanya kepada Yesus, dikatakan sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Murid ini bertanya sedikitkah akan diselamatkan? Harusnya jawabannya sedikit atau banyak begitu ya. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak menjawab begitu. Tapi Tuhan Yesus menjawab berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jadi jawaban Yesus itu menunjuk bahwa bukan berbicara tentang jumlah sedikit atau banyak. Tetapi siapa yang mau berjuang itu yang akan masuk atau kerajaan surga atau diselamatkan. Jadi dikatakan di sini berjuang. Ya, sebab banyak orang berusaha nggak bisa masuk. Apa perbedaannya berjuang dan berusaha? Berusaha itu begini saudara. Kalau misalnya hari ini saya mau ikut persekutuan doa. Dan seorang bertanya, ibu datangnya. Dan mungkin saya katakan, ya saya usahakan ya bu. Begitu. Nah pada saat saya mau datang, tiba-tiba ada tamu datang. Tiba-tiba ada telepon masuk. Atau tiba-tiba ada masalah di depannya. Nah, dia akan berkata begini, ya maaf bu gak bisa, tadi saya mau datang tapi itu. Kata berusaha seperti itu saudara. Kalau ada masalah atau kendala untuk ia datang atau melakukan atau beribadah kepada Tuhan. Dan dia tidak akan beribadah atau tidak akan datang karena ada penghalangnya. Tapi kalau berjuang tidak ada penghalang apapun yang dapat merintangi untuk ia datang atau menepati janjinya saudara. Nah berjuang itu artinya begini. Mau saudara berangkat tiba-tiba hujan besar. Nah apakah saudara tetap berangkat? Ternyata saudara cari payung, gak ada payung. Nah, saudara ambil apa? Saudara yang namanya berjuang itu cari. Apa yang membuat saya bisa tetap berangkat? Saya cari kardus, gak ada kardus, ada kantong kresek atau apa aja saudara. Jadi saya harus tetap berangkat. Segala penghalang rintangan tidak membuat saya berhenti untuk saya tidak datang. Nah satu hari saya tuh doa pagi, saudara bangun pagi-pagi. Nah pada saat saya bangun itu saya pakai beker. Dan beker itu saya taruh di dekat kepala saya dengan alarm-alarmnya supaya saya bisa bangun. Tapi ternyata saya bisa begini saudara, bangun, matiin itu alarm dan tidur lagi. Jadi bagaimana caranya? Saya berpikir saya harus datang dan saya tidak boleh terlambat. Jadi besoknya saya pasang, saya alarmnya taruh agak jauh di depan sana gitu. Supaya apa? Supaya waktu bunyi alarm itu saya akan bangun dari tempat tidur saya dan saya matikan dan saya langsung saudara siap-siap. Nah itu arti kata berjuang. Selalu berpikir bagaimana caranya untuk saya tetap bisa melakukan apa yang baik. Tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa merintangi dan menghalangi. Jadi berjuang itu ada satu usaha atau tekad
untuk bisa melakukan apa yang dikehendakinya. Baik beribadah atau melakukan pekerjaan baik atau menepati setiap janji. Nah, jadi saudara itu kata berjuang. Jadi semuanya itu dimulai dari keputusan saudara dan saya. Mau berjuang atau tidak atau hanya sekedar berusaha itu keputusan saudara dan saya. Maka dikatakan tadi Tuhan Yesus berkata berjuanglah untuk melalui pintu yang sempit dan sesak. Jadi barang siapa yang mau berjuang dia akan memperolehnya. Tapi kalau cuma berusaha maka ia tidak dapat masuk, dikatakan demikian. Nah, dikatakan dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu. Nah, ini adalah prioritas. Yang harus saudara cari pertama adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kata Tuhan semuanya, apa semuanya? Apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara inginkan, itu akan ditambahkan. Bukannya diambil, diganti yang lain, bukan. Tapi ditambahkan, artinya yang ada ditambahkan lagi, ditambahkan lagi, ditambahkan lagi, dan ditambahkan lagi. Dan itu adalah maksud daripada kata ditambahkan kepadamu. Tapi untuk mendapatkan janji Tuhan itu, saudara harus dikatakan carilah dahulu. Artinya prioritaskan kerajaan Allah. Kerajaan Allah dikatakan bukan bicara makan dan minum, tapi bicara tentang kebenaran, damai dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ini adalah kerajaan Allah. Carilah kebenaran artinya saudara datang dan dengar kebenarannya. Baca firman-Nya, ikuti setiap ibadah, dapatkan firman dan ketetapan-ketetapannya. Ini yang saudara harus cari, bukan hanya kebenaran yang saudara dapat dan hafal, tapi kebenaran yang saudara harus hidupi. Dan kapan kesempatan saudara untuk menghidupi kebenaran? Yaitu pada saat saudara ada di dalam masalah, pencobaan. Ketika saudara dimaki, ketika saudara direndahkan, pada saat saudara difitnah, pada saat saudara mengalami hal demikian, disitulah kesempatan untuk saudara mempraktekkan firman Tuhan. Kembali Mazmur 119 ayat 71 berkata, tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Saudara harus berpikir sampai sedemikian bahwa ketika saudara mengalami tertindas itu baik. Kenapa? Karena saudara punya kesempatan mempraktekkan firman Tuhan, menghidupi kebenaran. Kalau saudara adalah orangnya yang menghidupi kebenaran, percayalah janjinya. Ketika kau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka percaya semua akan ditambahkan. Kesehatanmu akan ditambahkan, ekonomimu akan ditambahkan, talentamu akan ditambahkan, pelayananmu akan semakin dipercaya oleh Tuhan. Kuncinya adalah carilah dahulu, prioritaskan saudara. Nah, yang kedua yaitu apa yang harus kita putuskan di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk mendambakan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dikaruniakan hak penuh untuk masuk kerajaan kekal. Wow, saudara pasti masuk surga. Jadi caranya adalah saudara seperti tadi yang kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Engkau harus berusaha sungguh-sungguh menambahkan kepada iman yang ada padamu hari ini, yaitu kebajikan. Berbuat baik hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Hari lusa harus lebih baik dari hari esok. Jadi saudara membuat kebaikan lebih baik, lebih baik, lebih baik dan lebih baik lagi. Apalagi yang harus ditambahkan yaitu pengetahuan. Ada apa aja fasilitas di gereja lokal saudara, tambahkan terus saudara pengetahuan. Ada seminar saudara bisa ikuti saudara. Nah, terus apalagi tambahkan juga penguasaan diri. Tambahkan ketekunan. Tambahkan kesalehan, kasih akan saudara seiman dan kasih akan semua orang. Itu harus ditambahkan.
Jika ini ada padamu, kata Tuhan, melimpah-limpah. Artinya saudara adalah orang yang terus berusaha sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu. Maka ada 5 janji Tuhan. Yaitu pertama, engkau akan dibuat semakin giat. Gak ada saudara yang namanya bosen. Gak ada yang namanya bete untuk saudara mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Habis ibadah, ikut ibadah lagi. Buat saudara itu adalah sukacita. Ada orang bilang begini, ya baru aja pulang 2 pagi masa ibadah lagi, cukup kali gitu. Ada orang bilang begitu saudara. Tapi bagi orang yang berusaha sungguh-sungguh, dia tidak akan pernah merasa puas. Dia akan itu sesi demi sesi. Habis 1, kedua, ketiga, keempat sekalipun, dia akan melakukan dengan penuh sukacita. Maka Tuhan katakan akan dibuat semakin giat dan berhasil dalam pengenalan akan Allah. Kalau kau mengenal Tuhan, kau akan gak tahan netesin air mata karena melihat kebaikannya, kasihnya, dan pertolongannya, dan kuasanya dan mujizatnya. Saudara akan selalu melihat Tuhan. Itu yang membuat saudara bisa mengenali Tuhan. Ketika menghadapi proses engkau direndahkan, engkau gak dianggap, gak dihargai. Kau datang kepada Tuhan, engkau naikkan, ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Minta kekuatan dan kesabaran untuk menanggung itu semua. Maka lihatlah engkau menjadi manusia yang berbeda. Engkau akan menjadi warga kerajaan surga yang selalu berkata, puji Tuhan, haleluya. Walaupun diperlakukan seperti apapun, kau akan berkata seperti para murid berkata, adalah kebahagiaan kalau kita bisa menanggung penderitaan seperti Yesus. Artinya ikut ambil bagian dalam penderitaan Yesus. Nah, inilah saudara yang harus kita lakukan. Dikatakan kau akan dibuat semakin giat berhasil mengenakan Allah. Dan kau akan semakin teguh dalam panggilanmu. Engkau akan melihat Tuhan jelas memanggil engkau kepada satu panggilan khusus. Di mana Tuhan sudah merencanakannya sejak semula. Bahwa kita dipanggil, dipilih dan dipercayakan lebih dan lebih lagi menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan bukan hanya itu saja, tapi Tuhan bilang engkau tidak akan tersandung. Kalau engkau adalah orang yang berusaha sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu, engkau melakukan dengan lapar dan haus, engkau tidak melakukan karena terpaksa, engkau melakukan dengan kerelaan, maka Tuhan berkata engkau tidak akan tersandung. Mau di apapun gak ada yang membuat kau tersandung. Mau diperlakukan seperti apapun, tidak ada yang bisa menghentikan kau melayani Tuhan. Tidak ada yang bisa menghentikan kau mencari Tuhan. Kenapa? Karena engkau berusaha sungguh-sungguh menambahkan. Maka engkau tidak tersandung karena apapun. Mau dimaki, dihina, direndahkan, engkau tidak akan tersandung. Tidak tersandung artinya saudara tetap melakukannya. Artinya tetap melakukan pekerjaan baik, tetap beribadah, tetap melayani, tetap bersukacita. Dan itu yang akan diperolehnya, yaitu tidak tersandung. Dan kelima, masuk surga itu adalah janji kepastian. Engkau akan mendapat hak penuh untuk masuk kerajaan kekal. Ya saudara, inilah yang harus kita lakukan. Sebetulnya tidak sulit. Asal kau mau menjadi orang yang rendah hati. Menjadi orang yang mau dibentuk. Menjadi orang yang mau dimuridkan, mau diajar. Maka bukan hal yang sulit karena Roh Kudus diberikan kepada saudara saya sebagai penolong. Dia akan menolong kau melakukan banyak perkara-perkara besar. Bukan perkara kecil. Tapi yang Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar kepada saudara saya. Asal kau adalah orang yang mau menjadi penurut-penurut Allah seperti anak yang kekasih. Dikatakan di dalam Efesus 5 ayat ke-1. Jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, Tuhan katakan. Ya, jadi itulah yang Tuhan mau saudara lakukan. Dan apa yang dimulai atau keputusan kita, yang pertama saudara carilah dahulu kerajaan Allah, kedua berusaha sungguh-sungguh, dan yang ketiga adalah tadi yang kita baca Lukas 13 ayat 23 dan 24. Berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesang. Ya, maka saudara akan diselamatkan. Ya, jadi kembali bukan hanya berusaha tapi berjuang. Yang keempat saudara, apa yang harus saudara putuskan adalah seperti Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ya, menanti-nantikan Tuhan. Saudara pernah nonton film Hachiko ya, seekor anjing setia kepada tuannya. Dikatakan bahwa diceritakan pada saat itu Hachiko itu dia biasa menunggu tuannya pulang dari pekerjaan, yaitu jam 5 sore tepat di muka stasiun kereta. Dia tunggu tuannya. Tapi satu hari ternyata tuannya meninggal dan tidak pulang lagi. Tapi Hachiko tetap setia. Dia menanti
tepat pukul 5 sore di depan stasiun kereta. Tapi tuannya gak datang. Apakah besok datang? Dia datang lagi. Dan melewati musim, lepas musim, melewati keadaan dia sakit, menghadapi musim dingin, menghadapi tubuhnya makin lemah, bahkan dibawa sama anak dari tuanya pindah rumah lebih jauh lagi. Itu tidak menghalangi untuk Hachiko tetap jam 5 sore ada di tempat penantiannya di depan pintu stasiun kereta. Dan ini yang dikatakan adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan yang seperti itu. Seperti Hachiko, walaupun tuannya gak datang-datang, dia gak bosan-bosan, dia tetap menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan tuannya. Begitu juga saudara dan saya. Hari ini saudara sedang menanti-nantikan Tuhan. Yaitu kapan? Ketika saudara beribadah kepada Tuhan. Ketika saudara melayani Tuhan. Ketika saudara membaca firman Tuhan. Ketika saudara melakukan pekerjaan baik. Dan tekun melakukannya dan tetap melakukannya. Saudara sedang menanti-nantikan Tuhan. Maka Tuhan berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya pada saat tuannya datang. Tuhan mau saudara tetap melakukannya. Tetap setia melakukan pekerjaan baik. Nah, inilah bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan berkata orang ini akan berlari tidak menjadi lesu dan akan berjalan tidak menjadi lelah. Bagaimana saudara tahu bahwa saudara berlari tidak menjadi lesu kalau saudara nggak berlari? Bagaimana saudara tahu saudara berjalan tidak menjadi lelah kalau saudara tidak berjalan? Artinya ayo lakukan saja saudara. Apa yang menjadi ketetapan Tuhan praktekin aja, jalan kehidupan saudara sewajarnya. Tidak usah berpikir lebih dari apa yang saudara pikirkan. Hari ini saudara dipercaya sebagai aser. Lakukan tugas pelayananmu sebagai penerima tamu. Beri senyum yang manis, sambut, ulurkan tanganmu untuk menyambut setiap para tamu. Bawa dan tuntut untuk naik ke tempat, berikan tempat duduk bagi dia dengan penuh sukacita, saudara. Kalau saudara adalah pendoa, ketetapannya 1 jam sebelumnya harus datang berdoa, lakukan berdoa. Ya, lakukan tugas pelayananmu sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan hari ini. Ketika engkau melakukannya dan terus melakukannya, walaupun ada banyak rintangan halangan, ada banyak proses dan gesekan di antara sesama para pelayan Tuhan, tapi engkau tetap melayani Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan, maka saya percaya bahwa saudara akan melihat saudara tidak menjadi lelah. Walaupun saudara seharian terlalu sibuk dengan pekerjaan saudara, dengan kesibukan saudara, dengan pelayanan, tapi saudara tidak menjadi lelah. Kadang orang bilang capek ngelihat Bu Lydia gitu ya. Dari pagi sampai malam gak pernah berhenti. Ada aja kerjaannya. Saya bilang saya gak merasa capek. Saya gak merasa lelah saudara. Dengan anak 6 tanpa mengurangi bagian pelayanan yang Tuhan percayakan. Sehari mungkin saya bisa 3-4 session saya lakukan dalam tugas pelayanan. Tapi saya tidak merasa bahwa saya capek, letih dan lelah. Saya merasa tetap semangat walaupun kadang jam 3 pagi udah harus bangun. Tapi tidak membuat saya merasa capek, letih dan lelah. Saya hanya perlu melakukannya dan rajin. Saya hanya perlu terfokus sama Tuhan. Saya hanya perlu datang kepada Tuhan. Itulah kekuatan yang membuat saya tetap kuat dan berkobar hari ini. Saya tetap merasakan kasih dan cintanya Tuhan yang luar biasa. Saya merasa terharu akan kebaikan Tuhan. Karena saya merasa bahwa bukan karena saya, tapi Tuhan yang melakukannya dan memampukan untuk saya melakukannya. Jujur gitu kan, ada orang-orang yang membuat saya rasanya gak mau ngajak lagi saudara. Sangat mengecewakan, tidak berubah-ubah sikapnya, karakternya. Buat saya merasa hampir putus asa. Tetapi waktu saya bilang saya gak mau ajak lagi, saya bingung, saya ada di meja telepon, saya angkat telepon dan telepon lagi dan terus mengajak lagi. Dari situlah saya tahu bukan saya, tapi karena Tuhan sayang dan cintanya kepada manusia luar biasa. Ketika seseorang bilang mau doa pagi, saya telepon sampai habis telepon. Saya telepon sampai 3 kali sampai bunyi tut saudara habis lagi. Tapi besoknya saya telepon lagi. Saya telepon lagi. Itu yang buat saya heran dan bingung. Saya berkata, Tuhan, betapa luar biasa cinta Tuhan kepada manusia. Dia utus saya untuk saya dengan sabar mengajak orang-orang ini untuk tetap mendekat kepada Tuhan. Jadi saya merasa bukan saya, tapi kekuatan Tuhan yang memampukan saya untuk melakukan karena cinta Tuhan kepada manusia.
Saudara, slogannya adalah keputusan saya menentukan tindakan Tuhan terhadap saudara dan saya. Kalau hari ini saudara memutuskan untuk mencari kerajaan Allah kebenarannya, maka keputusan Tuhan adalah menambahkan segala sesuatu kepada saudara dan saya. Kalau saudara adalah orang yang berusaha sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu hal-hal yang demikian, tadi kata 2 Petrus 1 ayat 5-11. Bagian Tuhan adalah membuat engkau semakin giat, membuat engkau berhasil mengenalkan Allah. Bagian Tuhan akan membuat engkau semakin teguh dalam panggilannya. Bagian Tuhan akan membuat engkau tidak tersandung, dan bagian Tuhan akan membuat engkau masuk dalam kerajaannya, saudara. Kalau engkau adalah orang yang sungguh-sungguh berjuang untuk masuk, dikatakan dan melalui pintu yang sempit dan sesak, bagian Tuhan adalah menyelamatkanmu. Dan jika engkau hari ini mengambil keputusan untuk menanti-nantikan Tuhan dengan setia, maka bagian Tuhan akan membuat engkau berlari tidak menjadi lesu. Engkau dikatakan berjalan tidak menjadi lelah. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan menyertaimu dengan luar biasa. Yang diperlukan hanya satu kata 3 huruf, mau. Kata mau berarti harus siap, lelah dan beri waktumu. Kata mau artinya saudara harus siap dihina, dimaki, direndahkan. Kata mau berarti saudara harus siap mengeluarkan tenaga dan materi saudara. Waktu saudara mau berarti saudara harus siap menanggung itu semuanya. Bayar harganya, nikmati hasilnya, itu slogan kita. Semua pasti mau masuk surga, amin. Ya, jangan setengah-setengah, jangan suam-suam kuku dalam mengikut Tuhan Yesus. Tuhan akan memuntahkanmu. Dikatakan dalam Wahyu 3 ayat ke-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memutangkan engkau dari mulutku. Ya, jangan jadi orang yang suam-suam. Kadang-kadang kau begitu semangat, tapi tiba-tiba ada penghalang, ada rintangan, ada ujian, ada cobaan. Engkau dihina, enggak dianggap, engkau direndahkan. Lalu engkau mulai berpikir, sudahlah, berhenti aja. Ini adalah orang yang suam-suam. Tapi Tuhan berkata jangan suam-suam. Karena orang yang suam-suam akan dimuntahkan sama Tuhan. Tuhan mau saudara, kalau mau saudara berkobar menyalalah buat Tuhan. Ya, kalau mau dingin-dingin sekalian udah sama aja judulnya, masuk neraka. Ya, orang yang suam-suam kadang semangat, kadang hilang semangat, judulnya masuk neraka juga. Ya, jadi kalau mau panas-panas, jangan setengah-setengah saudara. Berjuanglah selagi bisa berjuang. Ya, berjuang untuk apa? Pertama, 2 Tawarik 12 ayat 14. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Iya. Jadi kita harus berjuang untuk tetap tekun mencari Tuhan. Karena kalau kita tidak tekun mencari Tuhan, kita akan menjadi orang yang jahat. Dia berbuat jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Pola pikirnya berubah, cara pandangnya berubah, kehidupannya berubah menuju ke arah yang jahat, saudara. Jadi oleh karena itu cari Tuhan dengan tekun dan setia. Dan yang kedua, melakukan ketetapannya. Saudara perlu ribatkan Roh Kudus. Ya, berjuang untuk dapat melakukan, dan harus saudara mau tanggalkan ego, gengsi, harga diri, nama baik. Ini harus sudah habis dari saudara. Gak usah pertahankan seperti Yesus mengajar kita dalam Filipi 2 ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-9. Dikatakan Yesus tidak mengambil kesetaraannya sebagai Allah sebagai hak yang harus dipertahankan. Dia mengambil rupa manusia, bahkan menjadi hamba, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan oleh sebab itu di ayat 9 dikatakan ia ditinggikan lebih daripada segala nama. Saudara, kalau mau ditinggikan kuncinya adalah saudara harus mau dan rela direndahkan, rela nggak dianggap, rela diperlakukan dengan tidak adil. Saudara harus mau katakan rela menanggung itu semua. Seperti Yesus sudah melakukannya. Jadi saudara harus belajar berpikir dengan cara pikir surga. Waktu engkau direndahkan, kau harus bersyukur, ini kesempatan untuk aku ditinggikan. Jangan marah saudara. Karena di Daniel 12 ayat 10 dikatakan ini adalah masa pengujian, penyucian, pemurnian, dan penyaringan. Orang-orang fasik gak mengerti, tapi orang bijaksana dia mengerti. Bahwa semua itu atas izin Tuhan untuk apa? Untuk melihat kemurnian imanmu, melihat kemurnian hatimu. Dan ini yang Tuhan mau. Jadi berjuanglah selagi kita bisa berjuang. Untuk apa? Cari Tuhan dengan tekun. Untuk melakukan ketetapannya. Libatkan Roh Kudus memampukan kau melakukan. Yang ketiga, menguasai dirimu. Berjuang.
kuasai dirimu. Perhatikan respon saudara. Bayar harganya di bumi untuk menikmati kekekalan dalam kemuliaan. Percayalah pada waktu kemuliaannya turun. Pada saat dikatakan kau dipanggil diubah dalam tubuh kemuliaan. Pada saat itu saudara tidak akan lagi merasakan kesakitan, penderitaan, ketakutan, kecemasan. Tidak ada lagi. Yang adalah kemuliaan kekal yang jauh lebih besar dari apapun yang kita tanggung atau kita hadapi hari ini. Jadi kemuliaan yang besar yang Tuhan akan berikan buat saudara dan saya. Jadi jangan sampai tertinggal. Ingat saudara, penyesalan yang tiada habisnya kalau saudara tertinggal. Selagi ada kesempatan hari ini, mari kita harus berjuang, berusaha dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Fokus saudara, menyenangkan Tuhan, cinta Tuhan, dan ingatlah pengorbanan Tuhan Yesus. Percayalah saudara, tidak pernah sia-sia persekutuan saudara dengan Tuhan. Persekutuan ibadahmu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Dikatakan 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak akan sia-sia. Setiap jeripaya saudara, harga yang saudara bayar untuk persekutuan saudara dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Maka Tuhan katakan, mari giatlah dalam pekerjaan Tuhan dan berdirilah teguh, jangan goyah karena rintangan penghalang di hadapan saudara. Saudara harus fokus. Apa yang menyenangkan hati Tuhan, fokus lakukan karena saudara cinta akan Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara melakukannya, saudara akan menerima janjinya. Ingat, orang yang sungguh-sungguh adalah orang yang tetap bersama-sama. Ya, dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Iya. Roh antikris sudah ada, saudara, ada di sekeliling kita. Siapa mereka? Bukan berasal dari orang yang di luar kita, tidak. Tapi ada di antara kita. Siapa mereka? Orang yang tidak sungguh-sungguh. Kalau mereka sungguh-sungguh, niscaya mereka tetap bersama-sama. Supaya akan terlihat tidak semua orang itu adalah sungguh-sungguh. Jadi saudara, arti daripada ayat firman Tuhan ini adalah, kalau saudara adalah orang yang sungguh-sungguh, kalau saudara adalah orang yang berjuang, saudara akan tetap bersama-sama. Artinya enggak ada bolosnya, enggak ada alasannya, dia akan tetap bersama-sama. Maka dikatakan orang yang sungguh-sungguh, Tuhan punya janji akan memperlengkapi, akan memakai lebih lagi, dan juga akan membawa ia naik dan tidak turun, dan mengangkat ia menjadi kepala tidak menjadi ekor, dan masuk surga adalah kepastian. Jadi saudara, inilah saudara, jangan sampai roh antikris menguasai saudara saya. Siapa roh antikris? Mereka ada di dalam gereja Tuhan tapi mereka khawatir. Mereka di gereja Tuhan tapi mereka takut. Mereka putus asa, mereka kehilangan pengharapan. Mereka marah, kecewa, kepahitan. Ini adalah roh antikris yang bekerja di antara orang percaya. Jadi oleh karena itu, biarlah spirit ini tidak berkuasa atas saudara dan saya. Yang diperlukan adalah saudara adalah jadi orang sungguh-sungguh. Tetaplah bersama-sama, tetap lakukan apa yang saudara lakukan hari ini. Segala pekerjaan baik datang daripada Tuhan. Saudara melakukan kebaikan dan tetap melakukan. Jangan pernah berhenti karena apapun. Ya, demikian sahabat penerobos, biarlah menjadi berkat buat kita semua. Tetap semangat dan berjuang dan sungguh-sungguh di dalam mengiringi Tuhan. Walaupun ada banyak rintangan, tapi jangan pernah menghentikan kita untuk kita sungguh-sungguh. Saya akan berdoa untuk sahabat penerobos. Mungkin di antara sahabat penerobos yang selama ini belum terlalu maksimal berjuang, tapi mendengar firman Tuhan, saudara punya satu kebangkitan untuk lebih lagi sungguh-sungguh, lebih lagi berjuang, dan biarlah Roh Kudus memampukan kita melakukannya. Mari kita angkat tangan kita dan saya akan berdoa. Bapa, saat ini hamba berdoa bagi sahabat penerobos yang saat ini mendengar firman Tuhan. Tuhan berikan kebangkitan semangat yang berkobar-kobar untuk lebih sungguh-sungguh lagi, lebih lagi untuk berjuang. Mari Tuhan jamah, lawat, bangkitkan roh-Mu atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala sesuatu yang menjadi penghalang mereka selama ini, mari Tuhan beri kekuatan untuk mereka berkata tidak untuk setiap penghalang, dan fokus kepada panggilan, fokus kepada tujuan menyenangkan hati Tuhan dan mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kuasa kebangkitan Tuhan berikan. Terima kasih untuk semangat yang Tuhan tambahkan. Bagimu segala hormat, pujian, syukur kami
kembalikan. Dan kami sudah menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama katakan G.O.B.